kasih Bapak Ibu, selamat siang. Kita mulai di segmen kedua bersama Hafex tentang pengembangan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk materi gerak lurus beraturan. Di segmen pertama tadi kita membahas bagaimana mengembangkan capaian pembelajaran. Pak Basuki, saya mau bertanya kepada Bapak lagi. Tadi di pengembangan capaian pembelajaran bahwa Bapak mengatakan siswa perlu juga menguasai kecepatan, kelajuan, percepatan dan perpindahan. Setelah aktivitas sederhana tadi Pak, kira-kira ada hal lain nggak Pak yang siswa juga perlu kuasai terkait capaian, terkait gerak lurus beraturan ini? Lebih ke ini Pak, apa namanya? Ciri-ciri mungkin Pak, ciri-ciri dari GLB itu apa? Karena GLB dan GLBB itu kan berbeda. Kalau GLB tidak ada percepatan, GLB tidak ada percepatan, GLBB ada percepatan. Nah, itu secara nanti ke operasional persamaan juga akan berpengaruh gitu. Lebih simpel GLB dibandingkan GLBB seperti itu. Baik. Pak, saya mau coba elaborasi ya, Pak. Dari 3 kata gerak lurus beraturan ya. Kalau tadi dari yang saya berikan contoh aktivitas, ini kan bicara tentang gerak ya Pak, iya. Gitu. Kalau makna lurus, apa yang kira-kira Bapak pikirkan agar siswa menguasai makna lurus? Lintasannya berupa bidang yang lurus Pak, yang lintasan lurus. Oke, berarti bicara tentang lintasan. Benar Pak. Berarti ada konsep lintasan juga. Sebenarnya konsep lintasan mungkin diperlukan Pak, mungkin diperlukan. Mungkin diperlukan ya, bahwa ada makna lintasan di situ ya. Iya. Terus tadi kan lintasan lurus, apa makna lurus Pak? Ya tidak bengkok, betul. Ya betul. Tapi adakah cara yang lebih efektif membuat siswa jadi paham ini maksudnya lurus? Apa makna lurus Pak? Mungkin ibu-ibu bapak ada yang bisa bantu saya. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Ini yang sering kita nanti kata-kata beraturan, ya. Kita berasumsi siswa sudah ngerti makna lurus, ya. Juga beraturan apa? Ya lawannya nanti tidak beraturan. Tapi maksudnya apa beraturan dan lurus? Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini akan saya bahas secara spesifik kalau nanti videonya tentang teaching teknik. Ya, tapi sekarang saya kasih contoh. Apa yang saya pegang ini? Botol. Apa yang saya pegang ini? Handphone. Ada berapa cara kalau jari saya ini mau berpindah dari botol ke handphone? Ada berapa cara? Banyak. Saya kasih contoh ya. Bisa begini? Bisa begini-begini? Bisa begini? Cara mana yang paling mau saya tempuh kalau lihat kondisi seperti ini? Begini lurus. Sekarang saya buat begini, satu ya yang lurus. Yang kedua begini, yang ketiga begini. Apa yang paling berbeda dari 3? Oke, saya sampaikan dulu. Ini namanya lintasan. Lintasan 1 tempat saya bergerak, lintasan 2, lintasan 3. Apa yang paling berbeda dari 3 lintasan tersebut? Jarak tempuh. Ya. Berarti apa kira-kira makna lurus? Jarak tempuh paling dekat antara 2 objek, 2 lokasi. Ya. Jarak tempuh terdekat antara 2 objek. Itu makna lurus. Sekarang kata-kata beraturan. Apa maksudnya gerak lurus beraturan? Ini lurus terdekat. Namanya beraturan itu seperti apa? Tidak tambah cepat, tidak tambah lambat. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan cara menjelaskan berbeda? Nah, di titik ini nih. Iya, konstan, bahasa Inggris ya, konstan. Oke, konstan, benar ya. Sekarang saya kasih contoh gini, saya bergerak di lintasan ini ya.
Saya bagi 4 titik. A, B, C, D. Ya. Pada titik A, pada titik B, pada titik C, pada titik D. Apa yang sama untuk dia disebut beraturan? Apanya? Jarak antar titik. Sama. Oke. Jarak antar titik atau jarak apa yang sama? Apa yang sama antar titik itu? Ini kan saya bagi 4 ya. Ada 4 titik. A, B, C, D. Ada berapa segmen itu berarti? Ada 5 ya. Kan A, B, C, D ya. Ada 5. Ada 5 segmen. Oke. 5 bagian ya. Kan dari botol ke A 1, A ke B 1, B ke C 1, C ke D 1, D ke handphone ya. Jadi ada 5 gitu. Kalau disebut dengan beraturan itu berarti apa yang terjadi? Perpindahan saya antara segmen-segmen. Sama. Apanya yang sama? Sama jarak, sama waktunya. Oke. Yang lain ada? Sekarang dari diskusi kita ini saja, artinya apa? Apakah kita sudah memahami maksud dari beraturan? Belum. Kalaupun kita sudah secara pribadi, kita mampu nggak mengartikulasikannya kepada orang lain? Belum. Bingung toh. Terus kita gimana ngajarin siswa kalau kita aja bingung menjelaskannya? Jadi kata beraturan itu tuh banyak siswa belum paham sebenarnya. Gurunya juga nggak paham kok. Jangan tersinggung ya, ini kan fakta ya. Kita kan baru menunjukkan. Iya. Jadi saya tanya, apa maksudnya beraturan di situ? Posisinya sama mungkin? Ya, apa yang tidak berubahnya? Oke, kita sekarang buat asumsi dulu ya. Setiap segmen tadi jaraknya sama. Ya. Jadi dia A, B, C, D membagi jarak ini pada 5 segmen yang sama jaraknya. Oke, nah sekarang kalau sudah jaraknya sama, untuk dia disebut beraturan itu seperti apa? Apa? Waktu tempuhnya sama, ya, waktu tempuhnya sama. Jadi waktu tempuh yang dipakai untuk setiap segmen adalah sama ketika jarak setiap segmen juga sama. Kalau jarak segmennya sama, waktu tempuhnya sama, maka di setiap 5 itu apanya yang sama disebut? Kecepatannya sama. Maka apa yang disebut dengan gerak beraturan? Gerakan yang kecepatan sama, tambahin lagi. Kalau ada kecepatan yang sama di setiap titik lintasan. Di setiap bagian lintasan. Tadi kita berbuatnya baru pakai 5 ya. Nah, nanti kalau tadi saya udah nanya di depan, lantas kalau saya mau menguji pada siswa yang tadi yang kompetitif ya, saya tanya, kalau saya ada 1000 titik, apakah berubah kecepatan saya di 1000 titik itu dengan yang 5 titik? Berubah nggak kecepatan saya? Sempat mikir dulu dong sebentar tadi sebelum menjawab, betul? Nah, jadi kita di challenge di situ, kemampuan kita berpikir dengan cepat. Apakah makna gerak lurus beraturan tuh betul-betul nancep belum? Kan pembahasannya pakai 5 titik, betul? Saya challenge di 1000 titik berbeda masih sama nggak kecepatannya? Gitu. Ya. Nah, dari diskusi ini kita bisa lihat kira-kira kita mau tambahkan apa di tujuan pembelajaran kita. Silakan Pak Basuki. Dari diskusi yang singkat ini Anda mau tambahkan apa di tujuan? Oh, sebelum ke tujuan, capaian pembelajaran. Yang lain boleh kasih masukan, ya. Pemahaman ini mungkin Pak, pemahaman arti secara apa ya? Secara bahasa mungkin ya, secara bahasa secara bahasa dan secara struktur dari kinematika. Secara bahasa kan kita menggunakan bahasa untuk menyampaikannya. Ya, tapi memahami apa tadi? Betul, memahami apa berarti untuk capaian pembelajaran kita?
memahami segmen tadi apa Ya. bagian part-part tadi. Oke. Memahami konsep beraturan. Ya. Memahami konsep beraturan. Sebelum memahami konsep beraturan perlu memahami apa lagi? Sebelum tadi Gerak mungkin Pak. lintasan. Lintasan. Oh, Lintasan. Ya, lintasan. Nah, untuk menghubungkan antara konsep lintasan dan beraturan, tadi ada kegiatan apa? Lintasan dengan beraturan. Ya. Kegiatan Bapak tadi contohkan ini tadi Pak ya, menggeser botol, kemudian lintasan tadi bagaimana? Apa yang saya lakukan tadi antara lintasan dan konsep beraturan? Ada 2-3 hal yang saya lakukan. Pertama, Menggeser tadi. menggeser, apalagi? Yang kedua tadi membuat lintasan yang berbeda-beda. Membuat tadi. lintasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, Membuat segmentasi. membuat segmen. Ya. Ada satu lagi yang baru belakangan saya lakukan untuk memudahkan siswa memahami konsep beraturan. Setelah memberikan segmen, saya mengatakan apa tadi? Mengasumsikan jarak setiap segmen sama. Ya. Sampai titik ini, apakah Bapak Ibu yang di online juga bisa lebih menjiwai, mendalami bahwa perlu kitanya sendiri perlu betul-betul menggali kita ini sedang mengajar apa sebetulnya, ya? Tadi kita sudah gerak lurus beraturan, ada lintasan, ada segmen, dan ada jarak antar segmen, ya. Dan kita sudah bicara tadi tentang konsep beraturannya. Baik, Pak Basuki, sampai sini apakah Bapak merasa bahwa semua yang kita diskusikan tadi, baik di segmen video 1 maupun di video yang saat ini, sudah cukup menggambarkan capaian pembelajaran? Untuk pengertian mungkin sudah, tapi ya. Untuk pemahaman operasional dan pembacaan grafik belum Pak. Oke, ya. Berarti nanti operasional itu apakah maksudnya perhitungan, menghitung? Iya, perhitungan Pak. Perhitungan, kemudian membaca grafik. Betul. Baik. Karena kita bicara 2JP Pak, apakah 2JP itu hanya cukup untuk membahas sampai tadi sehingga siswa betul menguasai maksud dari beraturan, atau Bapak merasa bahwa 2JP cukup untuk sampai operasional? Cukup untuk sampai operasional Pak. Bahkan mungkin seharusnya ini Pak, ya. Kalau kita melihat kurikulum yang baru kan setahun 72 jam kalau tidak salah fisika itu ya, 72 jam atau berapa. Jadi itu harusnya dalam satu pertemuan itu mungkin hampir satu bab ya paling tidak ya. Jadi sepertinya untuk bab kinematika itu kan ada GLB, GLBB, jadi saya cukup. Ini yang perlu saya koreksi, Kak. Apa-apa ya Pak Bas? Enggak apa-apa Pak, nggih. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ditentukan jumlah jamnya, tapi bukan jumlah materi. Ya. Jadi tidak harus semua babnya diselesaikan, Pak. Oh, begitu. Ya. Mau 3 bab juga boleh, mau 1 bab juga boleh, ya. Yang perlu dibangun adalah kompetensi siswanya, ya, gitu ya. Nah, jadi kembali. Jadi kalau saya tanya, apakah 2JP itu Bapak Ibu hanya mau Bapak Ibu pakai untuk selesai sampai konsep beraturannya dulu, atau sampai operasionalnya, atau sampai membaca grafik, itu tergantung apa? Kompetensi. Tergantung kompetensi yang kompetensi dicapai. siapa? Siswa yang siswanya. Nah, bagaimana kita tahu? Ini kan misalnya Anda baru mulai mengajar, ya. Anda tahu dari mana nih? Siswa saya nanti kira-kira berhenti di mana nih ya? Apakah cuma sampai batas lintasan saja sudah mentok tuh semua di situ? Atau saya punya sampai kesempatan konsep beraturan? Atau saya bisa sampai ke mana? Ke operasional? Bagaimana kita sebagai guru memprediksi itu? Memberikan kuis atau pertanyaan mungkin Pak. Memberikan kuis atau pertanyaan, ya, Oke, baik. Kemudian dicek bagaimana respon siswanya. Ya, baik, betul. Ada lagi Bapak Ibu selain memberikan kuis? Pretest. Kalau 0 semua pretestnya gimana nanti itu? Pulangkah kita? Bercanda. Ya. Hah? Ya. Betul. Tapi pertanyaannya di pretest itu jenis pertanyaan apa saja yang mau Bapak Ibu masukkan? Yang mau disampaikan. Oke. Baik. Nah, nanti
kita coba ya. Sekarang saya kasih contoh gini karena sesi kita singkat ya. Apakah Bapak Ibu mau tuliskan pertanyaan operasional? Apa contohnya coba dari Bapak aja coba. Berapa jarak benda kotak kubus dari titik A ke titik B? Oke, tapi Bapak boleh buatin gambarnya ya. Oke, bagus. Apalagi Pak? Diberikan, tadi kan ada jarak, berarti kan mungkin ada diberikan kecepatan sama waktunya di gambarnya itu. Ya. Lalu ada namanya jawabannya A, B, C. Baik. Kalau siswa bisa menjawab, berarti dia sudah menguasai apa itu Pak? Menguasai konsep untuk jarak tadi. Oke, menguasai jarak dan kecepatan. Menguasai kecepatan. Padahal kan Bapak mau ngajarnya gerak lurus beraturan, gitu. Kalau mereka sudah menguasai itu, berarti yang Bapak perlu uji kemudian untuk masuk ke gerak beraturan apa pertanyaan berikutnya, Pak? Iya. Kira-kira kan siswa misalnya jawabannya ada benar nih, gitu, ya. Padahal kan Bapak baru nguji kecepatan, ya. Hari ini Bapak mau ngajar gerak lurus beraturan, gitu. Bapak mau buat pertanyaan apa lagi supaya Bapak tahu bahwa siswa ini bisa nggak diajak berpikir ke arah ini. Yang lain boleh bantu.